طائرة مسيرة على مطار رامون وقد أصابت المطار بشكل مباشر بفضل الله وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه. Kelompok Houthi kembali menyerang bandara Israel menggunakan drone. Kali ini sasaran mereka adalah Bandara Ramon yang terletak di Israel Selatan pada Minggu 7 September 2025. Serangan itu tampak senyap sebab sirine peringatan pertahanan udara tidak berbunyi seperti saat serangan menyasar Tel Aviv. Insiden ini juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa drone Houthi sanggup menembus sistem pertahanan berlapis Israel? Simak jawabannya dalam video berikut. Sebuah pesawat tak berawak milik kelompok Houthi menghantam Bandara Ramon di Israel Selatan pada Minggu 7 September 2025. Drone itu sukses menembus pertahanan udara berlapis milik Israel dan memecahkan jendela kaca di sana. Terlihat dalam video, pecahan kaca berserakan di lantai sekitar area tunggu bandara. Layanan darurat Magen David Adnom atau MDA melaporkan sebanyak 2 orang mengalami luka ringan. Pihak otoritas bandara Israel menutup sementara wilayah udara di atas Bandara Ramon selama 90 menit. Setelah situasi dinyatakan aman, lalu lintas udara kembali dibuka. Kelompok Houthi telah mengonfirmasi bertanggung jawab terhadap serangan tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan mereka menyasar beberapa wilayah, meliputi Negev, al-Ras, Ashkelon, Asdod, dan Yafa, Minggu 7 September 2025. نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا، وقد توزعت على النحو التالي: طائرة مسيرة على مطار رامون وقد أصابت المطار بشكل مباشر بفضل الله وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه. Saree juga menegaskan pada semua perusahaan navigasi udara bahwa bandara Israel di wilayah Palestina diduga tidak aman dan akan terus menjadi sasaran mereka. Ia juga mendesak Israel untuk segera meninggalkan wilayah Gaza. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara drone Houthi bisa menembus pertahanan udara Israel yang berlapis-lapis? Kelompok Houthi mengonfirmasi mereka menembakkan 8 drone ke Israel. Mengutip AP News, Israel Defense Force atau IDF mengklaim pihaknya sukses mencegat 3 pesawat tak berawak Houthi yang mengarah ke dekat perbatasan Israel dengan Mesir. IDF sudah menyelidiki gagalnya mereka mencegat drone keempat yang mengarah ke Bandara Ramon. Serangan itu tidak membunyikan sirine pertahanan udara seperti yang bisa terjadi ketika Tel Aviv diserang. IDF memastikan tak ada indikasi kerusakan teknis pada sistem deteksi. Mengutip Jerusalem Post, Angkatan Udara Israel juga belum menjelaskan bagaimana drone itu bisa sampai di Bandara Ramon. Namun sejumlah teori bermunculan, salah satunya adalah soal trik rumit yang digunakan Houthi dalam mengelabui sistem pertahanan udara atau Sishanut Israel. Sirene peringatan serangan udara berbunyi pada pukul 14.00 waktu setempat di sejumlah wilayah dekat perbatasan Mesir. Komando Front Dalam Negeri IDF menyatakan insiden berakhir kurang dari 10 menit kemudian. Nah, disinilah celahnya. Deklarasi ini diyakini jadi momen saat pertahanan udara Israel lengah dan Houthi kembali mengirim sejumlah pesawat tak berawak lagi, yang salah satunya menyerang Bandara Ramon. Drone ini bisa saja diluncurkan melewati daerah Mesir atau dari sisi perbatasan antara Israel dengan Yordania. Opsi kedua lebih mungkin, mengingat perhatian semua orang kala itu tertuju ke arah Mesir. Meskipun banyak unit pertahanan udara yang bekerja bersamaan di setiap perbatasan, sejumlah pejabat Israel juga mengeluhkan penurunan dalam infrastruktur keamanan pertahanan udara mereka sejak perang 12 hari dengan Iran. Ditambah Bandara Ramon memang tidak memiliki pertahanan udara sebaik Bandara Ben Gurion yang lebih besar dan lebih strategis. Bandara Ramon jauh lebih kecil dan bukan merupakan tujuan utama dari penerbangan internasional.
Agresi ini hanya berselang beberapa hari setelah Israel menyerang ibu kota Yaman Sana'a dan menewaskan Perdana Menteri Yaman Ahmed Khaled Nasser al-Rahwawi serta beberapa pejabat tinggi lainnya. Insiden itu membuat Houthi murka dan melakukan sejumlah pembalasan. Sebelumnya, kelompok yang didukung Iran ini memperketat keamanan dan melakukan penyanderaan belasan staf PBB pada Minggu 31 Agustus 2025. Kelompok Houthi dilaporkan menggerebek kantor-kantor PBB di ibu kota Sana'a, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Badan PBB untuk Anak-anak atau UNICEF. Adapun kelompok asal Yamani mengklaim aksi mereka sebagai bagian dari langkah memperketat keamanan di Sana'a. Setelah itu mereka juga melakukan serangan rudal terhadap kapal tanker di Laut Merah. Perusahaan keamanan maritim Ambrey menyebut kelompok itu langsung menyerang kapal Scarlet Ray berbendera Liberia yang dimiliki Israel. Tetapi Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO melaporkan serangan rudal itu meleset dari sasarannya. Sebelumnya pada Mei, kelompok itu juga melakukan serangan udara yang menargetkan Bandara Ben Gurion. Kejadian itu mendorong maskapai penerbangan internasional membatalkan penerbangan ke Tel Aviv selama berbulan-bulan. Sebuah truk menembus langit Israel, serangan balasan atas kematian Perdana Menteri Houthi, juga aksi solidaritas untuk Palestina. Serangan pesawat tak berawak itu bukan menuju Tel Aviv yang ramai, bukan pula ke Ben Gurion yang strategis. Houthi memilih Ramon, bandara kecil di Israel Selatan yang selama ini mungkin dianggap sepi dan tak penting. Tapi justru disitulah pesan Houthi berbunyi paling nyaring, seolah menegaskan bahwa tak ada ruang yang betul-betul aman. Pertahanan udara Israel yang dibanggakan justru kecolongan bukan oleh rudal besar, melainkan benda kecil yang luput diklasifikasi sebagai ancaman. Sebuah celah kecil cukup untuk membuat kaca pecah, penumpang panik, dan seluruh negeri terhenyak. Apakah akan ada serangan balasan dari Israel seperti yang biasanya terjadi? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.